it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen, perkenalkan saya Andini Putriaza dengan NIM 42025100024 dari program studi akuntansi sektor publik kelas 2C. Di video kali ini saya akan membahas tugas untuk memenuhi UTS mata kuliah ekonomi makro. Konsep ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau dalam skala besar. Ekonomi makro membahas berbagai masalah ekonomi nasional seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kestabilan ekonomi. Nah, tujuan dari ekonomi makro adalah menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, pemerintah berusaha menurunkan angka pengangguran dan menjaga harga barang agar tetap stabil. Kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini dilakukan melalui pajak, APBN, dan belanja negara. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, pemerintah menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau meningkatkan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Di Indonesia, kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia. Contohnya, menaikkan atau menurunkan suku bunga dan mengendalikan inflasi. Tujuannya agar perekonomian tetap stabil. Yang ketiga, kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah kebijakan pemerintah yang mengatur kegiatan ekspor dan impor. Tujuannya meningkatkan devisa negara, melindungi produk dalam negeri, dan memperluas pasar internasional. Contohnya, pemberian bea masuk barang impor dan peningkatan ekspor produk Indonesia. Dan yang keempat adalah kebijakan sektorial. Kebijakan sektorial merupakan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Tujuannya meningkatkan produksi nasional dan membuka lapangan kerja. Contohnya, bantuan untuk UMKM, pembangunan industri, dan pengembangan sektor pertanian. Upaya pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Pemerintah meningkatkan pendapatan nasional dengan meningkatkan investasi, memperluas industri, meningkatkan ekspor, dan memperbaiki infrastruktur. Dengan meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat, maka pendapatan nasional juga meningkat. Yang kedua, membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Pemerintah membuka lapangan kerja melalui pembangunan proyek nasional, dukungan kepada UMKM, pelatihan tenaga kerja, dan investasi industri. Tujuannya untuk mengurangi pengangguran. Ya, meningkatkan kapasitas produksi nasional. Pemerintah meningkatkan kapasitas produksi dengan memberikan bantuan teknologi, meningkatkan sarana produksi, dan mendukung sektor industri dan pertanian. Dengan produksi yang meningkat, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Yang keempat, mengendalikan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus. Pemerintah mengendalikan inflasi dengan menjaga jumlah uang beredar, menjaga ketersediaan barang, dan mengatur suku bunga melalui Bank Indonesia. Tujuannya adalah agar harga barang tetap stabil. Kelima, menjaga kestabilan ekonomi. Pemerintah menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan ekonomi. Stabilitas ekonomi penting agar masyarakat merasa aman dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, keenam, menyeimbangkan neraca pembayaran ekonomi. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi antara Indonesia dengan negara lain. Pemerintah menjaga keseimbangan neraca pembayaran dengan meningkatkan ekspor, mengurangi impor berlebihan, dan menarik investasi asing. Tujuannya agar devisa negara tetap stabil. Nah, manfaat mempelajari ekonomi makro ialah yang pertama dapat memahami kondisi ekonomi negara.
Yang kedua, mengetahui penyebab inflasi dan pengangguran. Yang ketiga, memahami kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, membantu mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Sebagai mahasiswa, ekonomi makro membantu kita memahami masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nah, peran mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan belajar meningkatkan kualitas diri, mendukung produksi lokal, berwirausaha, memanfaatkan teknologi secara positif, dan ikut menciptakan inovasi. Selain itu, mahasiswa juga dapat membantu masyarakat melalui kegiatan sosial dan edukasi ekonomi. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.